Nah, selamat pagi semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, karena hari ini kita menggunakan Zoom, nanti misalkan tiba-tiba mati ya, saya konekkan kembali ya, karena Zoom ini hanya 40 menit ya. Seperti itu ya. Nah, ya. Nah, pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang homeostasis ya, atau keseimbangan tubuh dilihat dari cairan tubuh, elektrolit, dan keseimbangan asam basa ya. Nah, pengertian keseimbangan ya atau homeostasis mungkin Anda sudah membaca ya di buku e-book yang sudah saya berikan. Itu suatu pengaturan fisiologis yang mempertahankan keadaan tubuh agar tetap normal, begitu ya. Artinya tubuh kita itu dalam kondisi yang stasis atau stabil begitu ya, tanpa adanya gangguan. Ya, misalkan tidak dehidrasi, tidak kekurangan nutrisi, dan juga tidak kekurangan mineral ataupun vitamin, seperti itu maksudnya. Nah, jadi secara alami tubuh kita itu sudah mampu untuk mempertahankan agar tubuh kita sendiri itu melakukan proses homeostasis ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa melakukan adaptasi jika kondisi lingkungan kita itu kurang menguntungkan. Itu maksudnya ya, homeostasis. Nah, apa saja yang perlu dijaga keseimbangannya dalam tubuh kita itu ada 4 ya sebenarnya. Yang pertama adalah cairan tubuh, elektrolit, kondisi asam basa atau pH ya, pH tubuh kita, dan juga nutrisi ya. Nah, hanya saja karena pada materi ini ya, sesuai dengan judul, yang kita fokuskan itu hanya cairan ya, cairan termasuk zat yang terlarut pada cairan itu adalah elektrolit ya. Dan keberadaan elektrolit dan juga beberapa nutrisi yang terdapat pada tubuh kita yang larut di dalam cairan tubuh ini akan mempengaruhi kondisi asam basa atau pH di dalam tubuh kita, begitu ya. Hanya saja kita fokus ke 3 poin ini ya, cairan, elektrolit, dan juga asam basa. Nah, nutrisi tidak banyak kita singgung ya, karena ini nanti lebih banyak kaitannya ke sistem hormon kalau nutrisi. Jadi nutrisi itu apa? Contohnya nutrisi itu adalah zat makanan ya yang kita peroleh ya dari luar. Contohnya protein, asam amino, kemarin ya, protein, karbohidrat, lemak, dan juga asam nukleat itu adalah nutrisi. Nah, karena nutrisi itu penyusunnya hanya sedikit ya, artinya lebih banyak cairan yang berada atau yang mendominasi pada tubuh kita, sehingga kita fokus pada cairan tubuh gitu ya. Nah, kalau melihat pada fungsinya, kenapa cairan tubuh itu penting kita pelajari ya? Mungkin ada yang sudah membaca. Nah, kalau melihat dari komposisi ya, komposisi cairan tubuh di dalam tubuh kita itu hampir 50% lebih ya, itu yang mendominasi tubuh kita itu adalah cairan ya. Fluid itu Fluid itu zat padat ya. Kemudian maaf ya, fluid itu adalah zat cair, solid itu adalah benda padat termasuk nutrisi ya. Nah, cairan yang berada di dalam tubuh kita, yang komposisi utamanya itu adalah air ya. Kita kan tiap hari minum air ya, 2 liter katanya ya minimalnya. Nah, ternyata air itu kalau sudah dipilah-pilih ya bagian-bagiannya, air itu masuk ke tubuh bagian mana gitu kan ya. Itu sekitar 2/3-nya itu masuk ke dalam sel kita. Ya, ini ya. Ini yang warnanya kuning itu sel-sel kita. Jadi 2/3 dari 60% itu masuk ke dalam cairan intrasel gitu kan ya. Intrasel fluid berarti cairan yang berada di dalam sel. Kemudian singkatannya adalah ICF. Dan 1/3-nya itu masuk ke ruangan ya yang berada di antara sel-sel. Jadi misalkan sel kita itu banyak ya membentuk jaringan, ternyata antara sel satu dengan sel lainnya itu tidak benar-benar gandeng gitu kan ya. Jadi masih ada celah. Nah, celah inilah yang disebut dengan cairan ekstraseluler ya. Cairan ekstraseluler yang berada di luar sel. Sedangkan cairan yang berada di dalam pembuluh darah itu adalah plasma darah. Komposisi utamanya juga air. Gitu ya, paham ya? Paham ya? Jadi cairan yang berada di antara sel-sel itu disebut dengan cairan ekstrasel,
khususnya itu adalah interstisial. Ya, interstisial itu cairan yang berada di antara sel-sel. Sedangkan plasma itu adalah cairan yang berada di pembuluh darah. Ya, jadi air ini, cairan ini ya, fungsinya itu kalau melihat dari ini ya slide 2, sebagai media reaksi kimia tubuh ya. Dalam hal ini membantu dalam proses metabolisme ya, katabolisme, anabolisme ya, karena air itu sebagai pelarut ya, dan berperan sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai alat transport hormon dan nutrien. Jadi yang mentransport itu adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu mentransport nutrisi ya, kemudian mentransport mineral, mentransport hormon-hormon ya, kemudian mentransport sisa metabolisme atau zat-zat toksik ya yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Seperti itu maksudnya ya. Nah, ini kemudian membawa gas ya, baik itu CO2 dan O2 ya. Cuman kalau yang CO2 itu dibawa oleh pembuluh darah vena. Kalau O2 itu dibawa oleh pembuluh darah arteri, kan seperti itu ya. Nah, ini sama seperti dengan slide ini, cuman ini ada gambarnya ya. Sama ya. Paham dari gambar ini? Slide 1 sampai slide 6? 2/3 sama 1/3 itu lebih banyak mana? 2/3, Bu. 1/3, Bu. Coba hitung pakai kalkulator. 2 bagi 3, 0,6. 1 bagi 3, 0,3. Berarti lebih banyak 2/3. Ya, lebih banyak 2/3. Jadi sebenarnya sel itu lebih banyak berada di dalam sel kita, begitu kan ya? Nah, kalau saya perbesar, nah ini kan sel kita ya, yang komposisinya katanya 2/3. Nah, yang ini 1/3, cairan interstisial dan plasma. Nah, dari 2/3 ini, komposisi yang paling banyak adalah air ya, hampir 70% isi dari sel kita itu adalah sitoplasma ya. Dan sisanya 30% itu adalah organel-organel dan juga makromolekul atau nutrisi ya, termasuk protein-protein, enzim-enzim, mineral itu ya sisanya ya. Nah ini ya, 1/3 itu adalah cairan yang berada di luar sel kita, termasuk cairan interstisial, plasma darah, dan sebagian itu adalah cairan yang berada di organ dalam tubuh kita. Ini contohnya ya, ini contohnya. Jadi ini termasuk ECF, ini termasuk ECF ya, misalnya saya ya. ECF artinya cairan ekstrasel ya, selain yang berada di plasma darah dan selain yang berada di apa, cairan interstisial. Sebagian air itu ada di dalam organ tubuh, contohnya adalah di pembuluh limfa ya. Kalau pembuluh darah kan yang kita ketahui ini pembuluh darah arteri, ini pembuluh darah vena ya. Kalau vena umumnya sudah berwarna apa ini, hijau ya, karena banyak membawa toksik begitu kan ya, termasuk CO2 dan juga sisa metabolisme itu ada di pembuluh darah vena ya. Kemudian ada air itu juga ada di limfa ya. Cairan limfa itu adalah pembuluh darah ya, pembuluh yang mengandung sel-sel darah putih ya, dan juga mengandung antibodi ya, yang tujuannya adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita, itu ada di pembuluh limfa. Ini sebagian besar juga mengandung air. Kemudian ada cairan cerebrovinal ya, cairan yang menyelimuti organ otak kita. Kemudian ada di mata kita ya, vitreous dan juga aqueous ya. Dan ada cairan yang ada di perikardium yang melapisi organ jantung ya, ada di telinga. Kemudian ada di apa ini, paru-paru ya, yang disebut dengan pleural ya. Kemudian ada di daerah persendian atau cairan sinovial gitu kan ya. Tapi ini jumlahnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan cairan yang berada di interstisial gitu ya. Nah, misalkan orang yang mengalami gangguan persendian itu karena cairan sinovialnya ini sudah diproduksi dalam jumlah sedikit ya, atau mengalami beberapa penyakit autoimun juga bisa ya, rematik itu juga karena cairan sinovialnya itu sudah mulai berkurang ya. Nah, ini hanya tempat air berada ya di dalam tubuh kita, maksudnya seperti itu. Nah, paham dari sini? Ada yang ditanyakan mungkin?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke elektrolit ya, atau ion. Nah, ion-ion di dalam tubuh kita ya, ini banyak ya macamnya ya, ada kalium ya, kemudian kalsium, natrium. Nah, kalau melihat dari diagram ini ya, ini ada cairan intrasel, ada interstisial, ada plasma ya. Karena saya sudah menjelaskan apa itu interstisial, apa itu plasma, pasti Anda sudah paham ya. Interstisial berarti yang ada di cairan yang berada di antara sel-sel, kan begitu ya. Nah, cairan yang berada di antara sel-sel, elektrolit yang paling permeabel atau yang paling cocok atau yang paling banyak ya, itu adalah natrium atau garam ya. Natrium itu kan ada di garam ya. Kemudian yang berada di dalam sel itu adalah kalium. Ya, jadi baik itu di plasma ataupun di cairan antara sel-sel, yang paling permeabel itu adalah natrium ya, sama ya. Nah, fungsi elektrolit juga penting ya untuk proses metabolisme, menjaga pH tubuh, mengatur distribusi cairan, dan juga menjaga tekanan osmotik. Cuma nanti saat Anda semester 3 ya akan lebih detail apa itu fungsi dari masing-masing elektrolit ya. Misalkan K, misalkan Cl atau Na itu lebih ke apa fungsi utamanya ya. Kalau di fisiologi, kalau di antisman ini lebih ke menjaga tekanan osmotik begitu ya, dalam proses membantu distribusi atau transport nutrisi. Itu yang paling penting ya, dan menjaga proses metabolisme. Nah, jadi elektrolit juga membantu dalam transportasi nutrisi ya. Ini kalau saya perbesar kok ini ya, tidak bisa saya pindah. Nah ini, jadi transport ini ya terjadi di bagian sel mana? Inti sel, ribosom, atau retikulum endoplasma, atau membran sel. Materi pertemuan 1. Terjadi di mana? Nah, ini gambar-gambar ini terjadi di mana? Ini gambar apa ini? Membran plasma. Membran plasma letaknya di mana? Di bagian luar, apa di dalam, atau di tengah-tengah? Di mana? Saya lupa materi 1. Membran sel. Di luar, Bu. Ya. Jadi organel sel yang letaknya di paling luar sel begitu ya. Nah, karena di luar jadi tujuannya adalah untuk proses transportasi ya. Nah, ini salah satu fungsi dari elektrolit dan juga air ya. Jadi sebagian dari elektrolit berfungsi dalam proses transport nutrisi ya. Nah, kalau misalkan macam-macamnya ya, ini ada difusi simpel. Simpel ini artinya difusi dipermudah ya. Kemudian ada difusi terfasilitasi ya. Kemudian ada difusi dengan menggunakan channel ya. Channel ini artinya penghubung gitu ya. Nah, ini memang keterangannya bahasa Inggris ya. Cuman walaupun bahasa Inggris mudah ya untuk dipahami ya. Lipid itu kan lemak ya. Soluble itu kan larut gitu kan ya. Solut itu adalah zat yang terlarut, ya kan ya? Jadi solut itu adalah zat yang terlarut, artinya solut itu misalkan mineral atau garam, misalkan ya, garam larut ke dalam air. Berarti yang berfungsi sebagai solut di sini adalah garamnya ya. Larutnya adalah air, kan begitu ya? Jadi kalau difusi dipermudah ini, solut yang larut pada lipid, artinya bahan yang larut itu mudah larut pada lipid. Karena sebagian besar membran sel kita itu adalah lipid, berarti difusi dipermudah ini hanya cocok untuk solut atau zat yang terlarut, yang mana zat itu sangat mudah larut dalam lipid. Contohnya apa? Ini contohnya air ya. Kemudian contohnya lagi oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi mereka itu hanya difusi saja ya, keluar masuk tanpa menggunakan media perantara seperti ini. Karena sifatnya air, kemudian CO2 dan oksigen ini termasuk larut dalam lipid ya. Air memang secara teori kan tidak larut ya dalam lipid, tetapi di bagian kepala lipid ini ya, di bagian kepala lipid ini masih ada celah gitu kan ya, masih ada celah agar air itu bisa lewat ya. Karena di bagian dalam ini, di bagian ekor ini adalah lipid, ini adalah bagian yang larut dalam air. Tetapi sebagian air juga bisa masuk keluar sel itu melalui aquaporin ya. Jadi bisa menggunakan aquaporin melalui proses osmosis, bisa menggunakan proses difusi dipermudah. Itu ya.
tergantung konsentrasinya. Kalau konsentrasi air di luar itu lebih banyak, maka air akan berpindah menggunakan metode osmosis gitu. Nah, berbeda dengan difusi terfasilitasi ya, biasanya ini termasuk transport aktif ya. Jadi ini contohnya adalah solut yang insoluble, artinya solut yang tidak larut dalam air. Ya, contohnya asam amino dan gula ya. Kalau Anda melarutkan gula dan protein ke minyak itu kan tidak bisa larut begitu kan ya, sehingga mereka itu membutuhkan protein transport lewat melalui protein transport ya. Ini juga contohnya pada apa ini namanya, solut yang juga tidak larut pada lipid. Ini contohnya elektrolit atau ion ya. Untuk transport ini ya sudah saya kirim videonya di Adlink ya, cuman tidak lengkap. Itu contoh dari proses transport ya. Nah ini kan, ini maaf ya gambarnya kurang jelas. Ini adalah ion kalium, kemudian ini ada ion natrium gitu kan ya. Mereka keluar masuk ke dalam sel melalui media transport ya, atau melalui protein transportnya. Paham dari sini ya? Jadi saya harapkan terkait dengan perpindahan substansi antar kompartemen, ini Anda paham contohnya ya, plus contohnya maksud saya ya. Bahan apa yang bisa keluar masuk ke dalam sel tanpa menggunakan protein transport, gitu kan ya? Anda bisa menjawab air, CO2 dan oksigen, gitu ya. Kemudian bahan apa yang harus membutuhkan bantuan untuk keluar masuk ke dalam sel, itu contohnya bahan organik ya, seperti glukosa dan juga asam amino, dan juga mineral ya, atau maaf bukan mineral, elektrolit ya, elektrolit ataupun ion. Nah ini ya, elektrolit ataupun ion. Karena kalau mineral itu masih belum berupa ion ya. Kalau ion itu kan ukurannya lebih kecil daripada mineral kan, begitu ya kalau kata Bu Deno ya. Nah kalau ion itu kan sudah ada muatannya, plus minus gitu kan. Nah ini ya, jadi proses transport itu ada yang disebut uniport, simport, dan antiport. Anda tidak usah hafalkan ya, karena ujiannya open book. Jadi kalau uniport itu artinya yang ditransport itu hanya satu. Contohnya air misalkan ya, kan satu macam. Nah kalau simport itu ada dua sekaligus. Ya contohnya ini apa? Ini ya, simport ini yang di tengah. Ada ion K+ dan ada ion Na+, sama-sama masuk secara bersamaan. Kemudian yang antiport itu berbeda arah ya. Yang satu adalah natrium, yang satu adalah glukosa, seperti itu ya. Karena memang dalam pengangkutan glukosa, tapi gambar ini tidak ditunjukkan ya, dalam proses transport nutrisi ya, baik itu glukosa, asam amino, itu memang membutuhkan yang namanya ion-ion ya, baik itu ion Na+ ataupun K+. Ya, saya sudah menjelaskan hal itu di pertemuan kedua ya. Jadi walaupun kita makan banyak, tetapi kita kekurangan ion-ion atau elektrolit di dalam tubuh, maka sebagian nutrisi itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Karena untuk masuk ke dalam sel, nutrisi kita itu membutuhkan bantuan elektrolit ya. Nah, dengan cara transport antiport. Ya, paham apa tidak dari sini? Coba ditanyakan. Sebelum saya menginjak ke materi yang selanjutnya. Ini terkait dengan cairan dan juga elektrolit ya. Kalau materi selanjutnya ini bagaimana cairan dan juga elektrolit itu dijaga keseimbangannya melalui beberapa proses fisiologisnya. Kalau ini kan hanya tempat-tempatnya saja kan ya. Ini sudah 35 menit ya. Ntar lagi 5 menit kita sudah selesai. Coba mungkin ada yang mau bertanya dari slide 1 sampai slide berapa ini ya? Slide 16. Dilanjutkan. Paham apa enggak, Rek? Tapi lebih mudah kita tatap muka seperti ini ya. Kita hanya dihalangi oleh ini ya, layar ya. Ya, Bu. Lebih mudah. Dilanjutkan, apa ada pertanyaan? Dilanjutkan ya. Nah, ya saya lanjutkan ya. Jadi keseimbangan cairan dan elektrolit ya itu diatur oleh
dua sifat homeostasis ya. Yang pertama adalah bagaimana tubuh kita itu menyeimbangkan antara volume cairan ekstrasel ya dengan osmolaritas cairan ekstrasel. Anda paham nggak ini maksudnya dari kalimat ini? Kalau volume cairan ekstrasel ya, berarti mempertahankan volume yang berada di luar sel gitu kan ya, namanya saja kan ekstrasel ya. Hal ini juga dalam proses mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit pada step 1 ini ya, yang paling banyak diseimbangkan itu adalah terkait dengan keseimbangan garam ya, atau konsentrasi garam di dalam cairan, konsentrasi garam yang ada di cairan ekstrasel. Kenapa kok garam? Garam itu kan mengandung NaCl ya kan? Nah, kita tahu bahwa cairan ekstrasel kandungan utamanya itu adalah natrium kan ya, sehingga yang paling banyak ditekankan itu adalah garam, begitu ya. Ini ya, bentar, biar Anda bisa saling menghubungkan. Nah ini kan ya, ekstrasel kan plasma dan juga interstisial. Elektrolit yang paling banyak mendominasi itu adalah Na+, dan Na+ itu kandungan utamanya berada di garam. Ya. Kemudian yang kedua adalah tubuh mampu melakukan keseimbangan dengan cara mempertahankan osmolaritas cairan ekstrasel. Osmolaritas ini apa? Jadi osmolaritas itu ini ya, nggak apa-apa ya, boleh saya pindah-pindah biar nyambungnya pemahamannya. Jadi osmolaritas ini adalah suatu ukuran konsentrasi partikel solut dalam suatu larutan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Contohnya apa? Pemahaman osmolaritas. Misalkan saya mempunyai dua percobaan ya. Satu gelas ya, ada dua gelas ya, ada gelas A dan gelas B. Nah, dua gelas itu sama-sama saya masukkan 100 ml air, 100 ml air ya. Hanya saja yang gelas A saya masukkan 25 gram garam ya. Yang gelas B saya masukkan 75 gram NaCl. Nah, jadi ini konsentrasinya 25% NaCl, ini konsentrasinya 75% NaCl. Solut yang paling banyak itu yang ada di gelas mana? A apa B? Solut yang paling banyak? Yang B. Yang B ya. Jadi solut itu artinya kan garam ya. Kemudian konsentrasi solut yang paling banyak ada di mana? Aku. Konsentrasi solut Yang B. Yang B, tetap yang B ya. Nah, jadi konsentrasi solut itu, konsentrasi solut dalam suatu zat pelarut itu adalah osmolaritas ya. Dalam hal ini, jika konsentrasi solut itu tinggi, ya konsentrasi solut ini tinggi, maka osmolaritasnya juga akan tinggi. Begitu ya. Ini penjelasan selanjutnya saja. Jadi antara gelas A dan gelas B yang memiliki osmolaritas rendah yang mana? Yang abu. Ya, ya benar, paham sudah ya. Jadi untuk mempertahankan keseimbangan osmolaritas cairan ekstrasel ya, yang perlu ditekankan ini adalah cairan ya. Karena kalau misalkan kandungan garam di dalam tubuh kita itu tinggi, maka juga dapat menyebabkan tekanan darah kita tinggi, begitu ya. Sehingga cairan tubuhnya juga harus ditingkatkan, harus diseimbangkan. Dengan cara apa? Banyak caranya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tapi ini tinggal 6 menit, ya apa ya, ntar lagi kan. Kalau mati sendiri nanti masuk lagi ya. Nah, saya bahas satu-satu ya. Volume cairan ekstrasel, cara mempertahankannya ada 2 step. Dengan cara menyeimbangkan asupan dan keluaran air. Kemudian yang kedua itu adalah mempertahankan keseimbangan garam oleh ginjal, gitu ya. Nah, jadi untuk mempertahankan keseimbangan cairan ekstrasel ya. Nah, agar kita tidak tidak dehidrasi ya, kita harus mempertahankan ini asupan ya, ataupun seberapa banyak air itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Caranya juga dengan mengetahui berapa banyak air itu dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita ya. Nah, seperti ini misalkan ya, 0 sampai 250 0 sampai 2500 mili ya. 250 mili. Nah, kita minum air, kita dapatkan misalkan ya dengan cara meminum 1,6 mili ya. Itu ukuran apa itu?
aqua yang tanggung itu masih 600 mili kan ya, berarti 3 kalinya itu ya. Aqua tanggung itu kan ukurannya 600 mili, harganya 3.500 ya. Nah, kalau kita beli aqua paling enggak butuh pengeluaran 10.000 gitu kan ya. Tapi lebih hematnya kita masak air sendiri ya. Nah, jadi kita membutuhkan 3 botol aqua ukuran 600 mili per harinya. Kemudian kita makan ya, makan nasi, kemudian gorengan ataupun yang lainnya itu juga memiliki kandungan air. Termasuk tubuh kita melakukan metabolisme itu juga menghasilkan air ya. Berapa ini jumlahnya sudah? Sorry, 2.600 ya. Nah, ini adalah jumlah asupan ya atau intake air yang harus masuk ke dalam tubuh kita selama sehari ya. Jadi kalau misalkan kita kurang minum dari 1,5 liter, ini pasti tubuh akan mengalami kekurangan ya. Nah, kenapa? Karena setiap harinya kita juga mengeluarkan air ya, walaupun kita BAB ya, feses itu juga memiliki kandungan air 100 ya. Kemudian paru-paru kita bernafas ya, mengeluarkan air apa enggak? Enggak kelihatan ya, airnya masa netes kan jangan ya, tapi berupa embun-embun air 300 mili ya. Coba Anda saat bernafas hembuskan ke kaca ya, apalagi pada musim dingin itu sangat kelihatan. Kemudian kulit kita ya melalui keringat itu juga bisa menghasilkan air ya. Kemudian urin setiap harinya. Nah, apakah kira-kira Anda mengeluarkan urin sekitar 1,5 mili atau 1,5 liter tiap harinya? Ya enggak tahu Bu, enggak saya ukur ya. Apakah kita mengeluarkan kulit ya, mengeluarkan keringat ya di kulit itu sekitar 0,5 liter? Enggak sampai kayaknya Bu gitu ya. Nah, kalau misalkan hal ini kurang, berarti asupan air di dalam tubuh kita itu kurang ya. Walaupun intake dan output air ini juga dipengaruhi oleh usia. Kalau masih anak-anak kan tidak mungkin perharinya membutuhkan hampir 1,5 mili air kan ya. Jadi ini memang ukuran untuk usia dewasa ya. Dewasa sampai usia tua ini juga masuk ke proporsi penggunaan air sesuai dengan diagram ini ya. Ini juga sama sebenarnya dengan gambar yang tadi. Jadi dalam proses metabolisme kita melakukan apa ini? Kita melakukan respirasi, ada air yang dikeluarkan ya, melalui makanan, minuman juga air dihasilkan ya. Pengeluaran air melalui kulit, paru-paru, urin dan feses. Ini air water loss, ini air yang dikeluarkan. Jadi Anda mungkin kalau sudah mendapatkan ilmu ini bisa diterapkan ya, walaupun Bu Azizah paham ya. Sebenarnya yang paling sulit bagi kita itu kan bukan kita mengajarkan orangnya, seperti bahasa paham, tapi kan bagaimana kita mengamalkan ilmunya kan ya. Bisa saja kalau misalkan kita malas, tidak suka minum juga bisa, karena ada yang mahasiswa itu konsultasi ke saya, Bu, saya itu tidak suka minum, tapi tidak ada gejala apa-apa. Enggak, ini Bu, cuman saya jarang pipis ya, itu memang ya faktornya apa namanya kekurangannya ya. Lah mau pipis dari mana? Mungkin pipis sedikit kan ya, yang dikeluarkan nggak ada. Nah, misalkan kita nggak suka minum, apakah tubuh kita itu bisa terus-terusan beradaptasi dengan hal itu? Ya kan kasihan tubuh kita ya, kerja ginjalnya nanti akan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan airnya. Nah, kita belum sampai ke kerja ginjal. Ini saya stop dulu ya, karena 1 menit lagi sudah selesai ya. Ya, dan lagi saya buka lagi. Ya Bu.